Selamat datang di Festival Kecantikan Victoria's Secret. Kami akan bersama Kak Ivy. Lewati malam double 11 yang tak terlupakan ini. Kak Ivy, kulihat siaran langsungmu terbuka untuk semua orang. Tidak ada aturan yang melarang untuk mencoba ulang. Boleh aku coba? Kesempatannya sama. Bisa atau tidaknya kamu mendapatkannya, tergantung pada performamu. Kak Xie Aiwei. Oke, aku yakin kalian sudah menunggu hari ini lama sekali. Perbincangan, mari kita mulai. Kak Ivy, produk pertama kita hari ini adalah... Oh, aku paham. Saat seorang wanita tak bicara, saat kamu bisa menguasai penonton. Riasan dasar yang sempurna adalah fondasi kepercayaan dirinya. Maka produk pertama kita hari ini pasti untuk menciptakan tampilan jernih dan tanpa celah. Ji Chunsi SNC Air Fusion dengan riasan no. Tentu saja. Ini yang pertama ingin aku rekomendasikan untuk kalian. Stok andalanku. Wah, Victoria's Secret, cepatlah. Jika ingin punya gaya seperti Ivy, silakan pesan sekarang. Jadi biar aku tunjukkan. Seberapa mudah air fusion ini digunakan? Hei, masa, tunggu sebentar. Tunggu aku. Tutup tautannya pada hitungan 321.
ajar. Ah, Kakimu baik-baik saja? Masih bisa berdiri? hanya terkilir. Kamu baik-baik saja? Tempelkan es ini selama 10 menit. Tidak akan terlambat. Kalau tidak, kakimu akan segera bengkak. Ya, Jangan pikirkan lagi. apa yang kamu lakukan? Angkat pergelangan kaki yang terkilir. Bisa mengurangi pengeluaran cairan jaringan. Mengurangi pembengkakan pergelangan kaki. Aku mengambil minor kesehatan olahraga di kuliah. Jangan khawatir, ini bukan hukum rakyat. Terima kasih. Sudah berapa lama kamu main anggar? 3 tahun. Aku lihat kamu selalu gugup setiap latihan anggar. Tujuan utama latihan adalah rilekskan tubuh dan pikiran. Kamu selalu terlalu tegang, bisa-bisa cedera. SKS tertinggi kuliahmu. Itu olahraga kesehatan. Semuanya ditemukan olehmu. Tepat. Aku memang suka mengerjakan masalah kesehatan. Kalau ada kebingungan soal ini nanti, baik fisik maupun psikologis, bisa konsultasi ke aku. Nak, kamu pikir baca lebih banyak akun resmi bisa pandu hidupmu? Bagaimana? Baik. Wuhan adalah aku. Aku mohon jangan tutup telepon. Ada yang mau kubicarakan. Aku sudah memikirkan 6 bulan terakhir. Dan semua momen bersamamu. Kamu begitu lembut. Membuka hatiku. Menyembuhkan lukaku. Tak mungkin kau tak punya perasaan padaku. Apa senyuman itu palsu? Apa air mata itu palsu? Apa semua yang kita lalui bersama itu palsu? Sudah kujelaskan. Hubungan kita selesai. Tolong bersikaplah wajar. Terima kasih. Jangan lakukan itu. Tanpamu, apa arti hidupku? Aku mohon, kasihanilah aku. Banyak cara putus. Kabur adalah yang terburuk.
Kurasa kau salah paham. Oh, ini sebenarnya. Bodoh, tak perlu jelaskan. Aku tak tertarik urusan pribadi orang. Pergi. Hati-hati langkahmu. Kupikir kau tak datang hari ini. Saya ada konsultasi siang ini. Lalu kenapa kamu matikan ponsel waktu aku telepon tadi? Itu Anna lagi ganggu kamu ya? Oke. Kondisinya makin parah. Aku cuma bisa pindahkan berkasnya ke psikiater lain. Kamu memang gak bisa apa-apa. Sudah ada persentase pengunjung tertentu. Psikolog yang empati. Apalagi dengan kepribadianmu. Wanita ini pasti suka. Kasih ke aku. Makasih. Waktu pertama pindah ke kompleks ini, kupikir ini tua dan kumuh. Tapi 2 hari ini, agen udah tunjukkan beberapa rumah. Aku baru sadar arti takut nggak kenal barang. Yang ditakutin itu barang bandingin barang. Dia tunjukin kamu di mana? Kompleks lu Andi, nggak jauh dari sini. Kalau gitu saran aku jangan pergi. Penduduk di kompleks itu sangat mobile. Nggak aman banget. Terutama propertinya sangat nggak bisa diandalkan. Kamu pernah tinggal di sana? Rumah terbaik ada di Huating dekat sini. Tapi sewanya agak mahal. Jingu Garden transportasinya nyaman. Tapi kadang suaranya jelek banget. Terutama di sana dekat jalan makanan. Malam hari sangat berisik. Aku juga nggak. Kamu sering pindah? Kalau gitu kamu belum dengar pepatah. Di Beijing, belum pindah 3 kali belum bisa cerita hidup. Jaga. Sulit nemu yang cocok. Tergantung keberuntungan. Kurang dari setahun udah harus pindah. Kadang rasanya seperti nomaden. Hidup cuma dari beberapa koper. Rumahnya cuma sewa. Makanya waktu itu aku putuskan. Beli satu untuk sendiri. Meskipun lebih jauh. Oke. Masuk akal. Lah, karena kamu sudah banyak pengalaman. Kenapa kamu tidak merekomendasikannya kepada saya? Kamu jauh lebih dapat diandalkan daripada perantara saya. Apakah benar? Ya, tentu. Yang ini. Dekat jembatan Jiuxian. Kamu bisa melihat gedung penanda Wang Jing dari sana. Dan hanya beberapa langkah dari sana ada taman. Tenang di tengah keramaian. Harga sewanya juga wajar. Oh, lihat itu. Itu pasti. Hei, aku sudah beberapa kali lewat taman itu. Aku tidak pernah terpikir untuk masuk ke dalam. Bukankah di sana cuma tempat nenek-nenek kakek-kakek menari? Kamu tidak mengerti. Pergi ke taman itu urusan yang penting. Di dalamnya juga ada stasiun hutan. Ada juga rel kereta api. Sepertinya itu jalur transportasi gudang tekstil. Tempatnya sangat tenang. Terutama di musim gugur. Daun ginkgo di kedua sisi jatuh ke atas rel. Sangat indah. Wah, masih ada tempat setenang ini di Beijing-nya. Oke, aku mati. Aku akan pulang dan cari tahu lebih lanjut. Oke, nanti aku kirim informasinya ke kamu. Ayo kita pergi. Hei, jangan ikut. Dengan saya, hati-hati. Kamu bisa ambilnya. Ya. Ayo, kita pulang. Tentu. Semua siap-siap. Kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya. Selamat datang di siaran langsung Ivy. Saya Ivy. Saya Jia Ozi. Festival kecantikan Wei Mei kita akan segera dimulai. Kemudian saya sudah siapkan untuk kalian semua. Banyak sekali keuntungan menarik. Tidak perlu bicara banyak. Ayo kita cepat mulai. Produk pertama adalah kotak riasan ini. Sangat bagus. Kita bisa lihat seluruh skema warnanya. Skema warna klasik hitam emas.
Dang 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 dang. Ah, Malam ini, live streaming kita mencapai keajaiban penjualan 1 miliar. Festival kecantikan Victoria's Secret sukses berakhir. Ya? Bagaimana dengan skor ini? Ini milik kalian masing-masing. Terima kasih untuk bulan lalu. Siang malam terbalik, saya janji kontribusi ini pasti akan tercermin di bonus tahunan kalian. Wah, ayo bersulang untuk KIV 123 hore. Double 11 ini? Dengan usaha bersama kalian, kita meraih kemenangan besar. Ya, kita sekali lagi membuktikan ke modal dan pasar bahwa kita daya saing kemakmuran kita di industri MCN. Oke. Jadi saya ingin beri pujian khusus di sini. Dan terima kasih besar buat Ivy dan timnya. Penjualan 1 miliar sekaligus. Kalian hebat. Ivy, rahasia apa yang kamu punya? Jangan sembunyikan. Keluarkan dan bagikan ke semua orang. Biar semua orang belajar. Sulit untuk satu kata. Bilang beberapa kata. Aduh, kenapa harus saya yang disuruh bicara? Kalau begitu saya akan bilang beberapa kata. Haha, Hom. Bagaimana kali ini? Saya pikir begitu. Untuk mencapai hasil ini, pertama, pasti tak terpisahkan dari Tuan Lee dan dukungan grup. Lihat, jangan sungkan. Hahaha. Karena saya kan masih baru masuk industri live streaming. Masih setengah amatir. Itu cara untuk menang. Kamu harus jadi tentara bayaran. Belajar dari kalian semua di sini. Terutama Tuan Lu. Tuan Lu terpapar industri ini. Kamu menghabiskan lebih banyak waktu daripada saya. Dari dia, aku juga belajar banyak hal yang sebelumnya tak ku mengerti. Haha. Guru Ivy, kamu sangat rendah hati. Kamu adalah tolok ukur yang ingin ku kejar. Maka aku harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, bagaimana bisa jadi tolok ukurmu? Oh, jangan terlalu rendah hati, kalian berdua. Kalian berdua adalah yang terbaik dari dua dunia. Jika kalian berdua bekerja sama dalam kolaborasi ini, para pemegang saham yang hadir pasti sangat lega. Hahaha. Sebelas, Mama pulang. Kangen sama Mama. Ayo 11, hey. Lihat apa yang Mama belikan untukmu. Kangen sama Mama. Lihat, Mama belikanmu banyak makanan enak. Tianya. 11, lagi ngapain? Kamu mau merobohkan rumah? Bukan 11, bukankah sudah kubilang? Sial, ke kamar mandi. Bagaimana bisa kamu buang air di ruang tamu? Oh, ya ampun. Oh, ya ampun. Gimana mau ku bersihkan? Oh, Jane. Kamu keluar dulu. Aku akan berikan sisanya setelah ku tanda tangani. Oke? Ada apa?
Beberapa penggemar pakai trompet kirim ini ke Hyperpone. Sekarang mereka tanya, apakah ini Tuan Cheng? Ada yang masih cari tahu siapa cewek ini. Tanggal foto yang diambil penggemar dibandingkan dengan agenda Tuan Chen hari itu dan pakaian atau semacamnya sudah banyak dibicarakan. Hanya saja ini tidak menimbulkan gelombang. Postingannya sudah ditarik? Oke. Tapi banyak akun marketing mengawasi Tuan Chen. Kuduga mereka akan terus menggali lebih dalam. Oh, aku paham. Kamu awasi dulu akun marketingnya. Kalau ada yang membuat keributan soal ini, tahan dulu untuk pertama kali. Kirim surat pengacara, tuduh mereka fitnah. Sisanya akan kuhandle. Kelas bahasaku sangat membosankan. Kalau bukan karena ingin ketemu kamu dalam 6 jam. Ke bioskop. Aku gak tahan lagi. Halo Amy Wan King. Ada yang bisa kubantu? Kamu dan suamiku saling cinta. Tadi bilang mau kubantu gimana? Santai aja. Aku juga bukan mau ribut sama selingkuhan. Aku mau bantu kamu. Bantu aku. Bantu kamu keluar dari lubang api. Kalau mau, Aku juga bisa bantu. masukin kamu ke orkes simfoni impianmu. Mau buat aku ninggalin Pak Chen dengan cara gini? Mustahil. Kalian kan cuma pasangan di atas kertas. Dia bebas cari cinta sejati. Aku gak akan lepasin. Kamu tahu apa itu kebebasan? Cukup gerakin jari, kirim Weibo. Kamu langsung jadi tikus jalanan yang digebukin semua orang. Selain guru, teman sekelas, orang tua, akan ada banyak orang yang muncul ngejelek-jelekin kamu. Pak Cing gimana? Akan balik ke aku karena tekanan. Asal aku bilang maafin, publik akan maafin dia. Dan kamu seumur hidup dicap sebagai pelakor. Selamanya gak bisa angkat kepala. Aku gak percaya Pak Chen bakal perlakuin aku kayak gini. Kamu? Bukan yang pertama buat Chen Haofen. Juga bukan yang terakhir. Kamu pikir dia bakal berani ngorbanin reputasi yang dia punya sekarang? Kekayaan status? Sadarlah, sekarang zamannya apa? Dongeng Disney aja gak cerita kayak gitu. Aku bisa bantu kamu. Bisa juga hancurin kamu. Mau karir? Atau mau beberapa bulan gairah aja? Pikir dulu baik-baik sebelum putuskan, oke? Sayang, aku pulang. Kok baru pulang? Bukannya janji pulang makan malam sama aku? Oh sayang, aku juga gak mau. Pemimpin kita tiba-tiba datang inspeksi. Bikin kesel banget. Ada apa? Siapa yang bikin istriku marah? Ayo lihat. Menyebalkan. Lihat keluarga ini, biarin dia lakukan. Kenapa menurutmu ini bodoh banget? Anjing lain diajarin langsung bisa. Aku udah ajarin berkali-kali. Dia gak pernah belajar. Enggak. Gimana anjing sekecil ini punya tenaga segitu banyak? Pasti namanya jelek. 1111 satu anjing sama dengan 11 anjing. Sayang, kenapa kita gak hitung 8 karakternya? Ganti nama aja. Ayolah, kamu bercanda sekarang. Lihat betapa berantakannya rumah ini. Dan itu kotoran. Oh, aku salah. Aku salah. Kamu duduk. Lagi istirahat? Pelihara anjing?
Awalnya memang selalu gitu. Kita latih lebih banyak nanti. Gimana caranya? Dia gak punya energi untuk itu, kan? Sebenarnya, aku juga mikirin itu. Kayaknya emang kita berdua gak cocok pelihara anjing. Gimana kalau gini? Kirim Eleven ke rumah orang tuamu. Kalau gak, aku gak tenang kasih ke orang lain. Anjing kita gak cocok, ya? Kenapa gak cocok? Kebetulan orang tuamu sekarang udah pensiun. Setiap hari aja jalan buat olahraga. Dan kita bisa pulang dan ketemu dia jam 11. Hei, oke? Itu oke, tapi aku harus bicara dulu sama ibuku. Dia harus setuju dulu. Oke. Dan 11? Taruh aku di kandang. Kamu bilang rumah ini berantakan banget, gimana aku bersihin? Serahkan ke istri yang baik. Hei, Ya, sekarang aku ngerti. Semua orang bilang pernikahan adalah kuburan cinta. Membosankan banget. Bisa bikin orang mati sesak. Aku udah baik banget sama kamu hari ini. Cari uang dan ngalahin kamu di mana-mana. Jangan nggak puas. Dia sibuk banget. Lembur 3 hari. Ya, kamu bilang itu aneh. Waktunya jatuh cinta. Dia selalu ada waktu buat aku. Gimana kamu jadi orang lain pas nikah? Aku ngerasain. Aku kayak kulkas. Nyalain lampu pas dia balik. Begitu dia pergi, aku berdiri kayak patung. Nikahin istri, makan dan ganti baju. Hidup kan gini-gini aja? Nggak mungkin. Jatuh cinta terus-terusan. Tante kecilku tuh. Dia sama om kecilku tuh pernikahan yang aku idam-idamkan. Kamu punya aku punya kamu. Romantis seumur hidup. Sampai mati. Banyak hal kelihatannya bagus. Tapi pasti punya masalah sendiri. Pikir aja, kamu cuma kebanyakan waktu. Fokus ke hari ini. Kata orang tua, cinta itu kayak air mengalir. Sederhana itu yang benar. Aku nggak mau minum racun ayam kamu. Nggak nyangka kamu punya pacar dan mikirnya sama. Aku kerja 15 jam sehari. Komputer itu pacarku. HP itu jiwa kembarku. Jatuh cinta buang-buang waktu buat aku. Kamu lagi buang-buang waktu sekarang. Masa muda hebat nggak seru sama kerjaan. Siapa bilang sendiri nggak bisa hebat? Hei, aku bisa bikin rekaman. Hidup single cewek tua di utara. Pasti bikin banyak orang ngerasain hal yang sama. Memangnya kenapa? Cuma bikin sekelompok orang kasihan sama diri sendiri. Seneng lihat orang lain nggak seberuntung kamu. Kasih diri sendiri satu, sama kata-kata yang cocok. Mereka nggak sendirian. Nggak, aku pulang. Hei, kenapa kamu pergi? Aku belum ide sekarang. Aku tuangkan semuanya. Ya, temani aku sebentar. Aku belum selesai belanja. Ide yang bagus. Ini bukan cuma datang begitu saja. Aku tidak akan temani kamu makan malam hari ini. Lain hari saja, ya. Hei, Lily. Lau Xing, masuk. Ada masalah di kerjaan di perjalanan. Terlambat.
Jangan cuma berdiri. Masuk ke mobil. Kenapa kamu marah sekali? Pak Chen, aku mau tanya sesuatu. Katakan. Menurutmu, kita sekarang ini hubungan apa? Hah? Hubungan guru dan murid. Teman. Secara ketat, seharusnya dianggap sebagai guru sekaligus teman. Kalau begitu, kita sudah bersama selama ini. Kamu tidak pernah suka padaku? Seharusnya ada. Dan seberapa penting itu? Pak Chen, aku mau jawaban yang akurat. Aku tidak mau terus berada dalam hubungan yang tidak jelas ini. Membuang-buang waktu. Wan Qiang. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Kalau kamu bersikeras, aku akan berikan yang akurat sekarang. Dan iya. Aku khawatir yang kukatakan palsu. Perasaan. Itu keinginan kamu. Setidaknya aku percaya, dari awal sampai sekarang kita belajar. Tidak pernah berpikir untuk saling mendapatkan. Apa yang harus didapatkan dengan sengaja? Mungkin itu sebuah pelampiasan. Sebuah apresiasi. Dan semacam kebersamaan. Jika kamu sekarang tidak mau membuang lebih banyak waktu padaku, aku sepenuhnya mengerti. Dan menghormati keputusan apapun yang harus kamu ambil. Aku mengerti, Pak Chen. Mari kita berhenti di sini. Oke. Selamat tinggal. Apa yang kamu syuting? Hei, jangan lari. Halo, saya sedang mencari bibi kecil saya. Tolong bantu saya. Hei, Milo. Xiao, kenapa kamu di sini? Saya sedang belanja di sekitar sini. Ngomong-ngomong, ayo lihat adik kecilku. Dia sedang live di dalam. Ini masih akan memakan waktu sekitar setengah jam. Apakah kamu mau menunggu sebentar? Kenapa aku tidak ikut kamu masuk saja? Silakan, aku tidak akan mengganggu sama sekali. Ops, ayo pergi. Saya melihat Victoria's Secret ngomongin di live stream. Sepatu ini sangat cantik. Tapi aku takut tidak bisa mengendalikannya. Ini mengingatkan saya pada satu kalimat dari Sex and the City. Menginjak high heels, aku bisa melihat dunia yang nyata. Bukan ketinggian sepatu yang membuat kaki tidak nyaman. Itu keinginan. Saya harap begitu. Setiap pacar
bisa berhubungan baik dengan keinginanmu sendiri, melihatnya dan menghargainya, menghormatinya dan merasakannya. Mungkin dengan cara ini kamu bisa menemukan dirimu yang baru. Oke, 321, link siap. Baiklah, sekarang saya bawakan produk terakhir untuk kalian. Ini adalah pasta gigi Magial kita. Yah, pasta gigi ini biasanya saya pakai sendiri. Ini adalah Hermesnya pasta gigi. Tapi harganya sangat terjangkau. Pasta gigi ini juga yang saya pakai sehari-hari. Yah, kita sering berkata, kesan pertama ketika bertemu orang, sebenarnya itu sangat penting. Pasta gigi ini ada 2 varian, biru dan hijau. Ini Bapak Chen Haofeng dari Rumah Sakit Jiamusi, yang mengalami kecelakaan. Sekarang tidak ada bahaya jiwa. Namun, dia membutuhkan tanda tangan keluarga untuk operasi. Ditambahkan ekstrak spirulina alami. Jika kamu memiliki sikap yang sangat ramah, maka kamu juga akan memiliki senyum yang sangat cerah. Ini pasti akan membuat interaksi selanjutnya lebih efektif. Hauhuem. Mari kita lihat pasta gigi itu sendiri. Ayo. Pasta gigi ini adalah pasta gigi pemutih. Lalu, akan ada banyak partikel pemutih halus di dalam pasta. Ini akan membantu menghilangkan noda, juga mencegah pigmentasi lebih lanjut. Oke, segitu dulu untuk siaran langsung hari ini. Dah, cewek-cewek. Sampai jumpa lain waktu. Mana? Jiang Pu. Hei, tante kecil, aku ikut denganmu. Kamu tunggu di sini. Michael, selesaikan. Halo, ini rumah Chen Haofeng. Apakah saya? Berapa lama lagi sampai ke rumah sakit? Jalan saya macet, mungkin butuh waktu sebentar. Tidak bisa operasi dulu? Nyawa terancam. Tentu saja kami akan menyelamatkannya secepat mungkin. Operasi patah tulang humerus ini, menurut aturan, anggota keluarga harus hadir untuk menandatangani. Secepatnya. Oke, saya akan secepatnya. Halo, keluarga Chen Haofeng. Oh, kenapa keluarga datang? Buku gangguan anestesi, buku informasi operasi. Keduanya harus ditandatangani. Tandatangani, tandatangani. Maaf, jalan terlalu macet. Ya, kamu harus menunggu di sini. Oh, baik.
Semuanya sudah siap. Tinggal tunggu. Apa itu? Kita lihat. Vicky. Apa? Aku ada sesuatu untuk diceritakan. Tolong aku. Kamu sibuk apa? Aku lagi ngerjain video baru. Pengen syuting cewek North Drift. Butuh pacar nggak? Dan aku mau mulai dari hidupku sendiri. Kamu jadi elemen penting di hidup bareng kita. Itu yang bikin fansku penasaran banget. Jadi, mau tampil bareng nggak? Tolongin dong. Nggak. Dipikir dulu dong. Dikit. Nggak. Kenapa? Aku nggak mau kehidupan pribadiku dibuka ke orang asing. Aku juga nggak mau penasaran mereka. Rasa penasaran itu. Bukan penasaran. Tahu jumlah jomblo di Beijing? Lebih dari 1 juta. Nomor 1 di dunia. Banyak banget yang jomblo di kota ini. Mereka butuh dukungan. Butuh teman. Di luar diejek anjing jomblo. Di rumah diomelin ortu buat nikah. Cemas banget ya. Aku bikin video ini. Cuma mau kasih tahu mereka. Gak apa-apa. Kamu nggak sendirian. Kalau gitu aku ada syarat. Wajahku jangan kelihatan. Oke. Dokter, gimana kondisinya sekarang? Sudah stabil. Ada penyumbatan di tengkorak pasien. Tapi nanti, waktu akan hilang sendiri. Nggak masalah. Tapi pinggul kanannya patah. Arteri femoralis rusak. Kalau operasinya telat, bisa bikin kontraktur iskemik di seluruh lengan. Mungkin efek permanen buat fungsi tangan. Hai, selamat datang kembali di channelku. Aku Saos kalian. Ini tempat aku hidup dan berjuang. Kecil ya, tapi bersih. Ini bentengku di Beijing. Ini juga sedikit rasa memiliki. Hei, pria yang menghuni kamar mandi ini, dia teman sekamar saya. Nama berusia 29 tahun. Sapa semuanya. Oh, jangan malu. Bagaimana? Ayo, masalah wajahmu akan kita urus nanti. Ayo, sini sapa semuanya. Halo. Ya, saya kasih tahu kamu sesuatu. Saya punya perjanjian kebersihan dengan teman sekamar saya. Jadwalnya dari Senin sampai Sabtu. Kami bergantian membersihkan area umum ini. Bagaimana dengan Minggu? Berapa giliran di hari Minggu? Kamu tidak penting apa gilirannya. Pokoknya kami tetap bergantian. Gampangnya begitu. Biar saya tunjukkan kamar teman sekamar saya. Saya kasih peringatan dulu ya. Kemampuan saya nggak bagus, jadi mungkin hasilnya nggak bagus. Gak apa-apa, tetap tunjukkan saja. Asal jangan edit jelek gambar saya ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo 1, 2, 3. Sebagai wanita lajang, kamu harus bisa ganti bohlam lampu sendiri. Benerin pipa yang mampet sendiri. Rakit perabot sendiri. Angkat ember sendiri. Wanita yang awalnya ingin hidup seperti kakak laki-laki yang tangguh. Ternyata hidup malah mengubah saya jadi kakak laki-laki yang asli. 30% ditakdirkan. 70% didapat dari kerja keras. Biar saya lihat. Biar saya lihat. Ayo. Menurut statistik resmi, 3 hal yang paling ditakuti oleh orang lajang adalah stres. Sakit tidak ada yang ngomongin, tidak ada yang nemenin. Promo gelas kedua setengah harga.
HMTH. Enggak, aduh. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi di balik kamera gitu? Lusin bisa bikin foto yang bagus untuk saya nggak? Kamu kendalikan dirimu sendiri. Tahan dulu. Saya sudah capek nyanyi. Ayo, ulangi lagi. Ayo. Kita mulai. Setiap kali aku lagi bad mood, langsung aja nyanyi. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan sama lagu. Kesal. Nggak perlu nyanyi lagi. Suara nyanyianmu aja. Orang-orang udah seneng dengerinnya sekali. Hei, tapi aku masih belum terlalu paham. Kamu bilang kamu ambil video-video ini, kan? Aku bisa benar-benar kasih semangat ke para single BPO itu. Itu yang aku pikir sekarang sih. Yang pada sweep video. Atau cuma iseng aja. Atau cuma ketawa-ketawa aja. Walaupun ada video yang bikin aku terharu. Ya, 2 atau 3 menit. Tidur, lupa semua. Biar aku kasih tahu sesuatu. Video pertama yang aku buat sebagai blogger. Ini lagunya. Aku baru aja sampai di Beijing. Tinggal di basement setengah kasar. Nggak ada jendela sama sekali. Temboknya penuh ide-ide buruk itu. Bau. Suatu hari, atapnya bocor. Ciprat-ciprat air bocor. Aku akan telepon Tuan Tanah. Tuan Tanah suruh aku cari properti. Superintenden bilang dia baru mulai kerja jam 9 pagi. Aku tidur semalaman pakai jas hujan. Terus aku ingat, aku lucu banget. Baru aja ambil video. Nyanyi lagu ini buat menang. Jadinya, aku upload online. Aku dapat bad fans pertama. Tentu aja, ada yang bilang aku SAD phishing. Bilang aku pose atau apa. Tapi dia aku kasih tahu sesuatu. Aku ada DM dari fans. Dia patah hati. Nggak bisa keluar. Hidup nggak ada artinya. Tapi dia nggak sengaja lihat video yang aku ambil. Dia akan sadar. Masih ada orang sedikit di dunia ini. Menyanyi pop jelek banget. Jauh lebih buruk dari dia. Dia urung niat mau bunuh diri. Aku cuma mikir, mungkin buat dunia ini, kita tuh kecil banget. Kayak sisa kaca kecil. Nggak mubah apa-apa. Tapi mungkin ada secercah sinar matahari yang nembus aku. Aku bisa ubah arahku. Asalkan aku bisa nolongin orang. Aku rasa yang aku lakuin itu worth it. Kenapa kamu nggak pulang dulu? Aku mau ambil beberapa shot lagi. Nanti aku bantuin kamu. Katakan budak barang. Orang baik bantu sampai tuntas. Wah, kamu baik banget. Nanti aku traktir makan. Aku tambahin kursi. Kamu taruh itu. Kamu nyalain lampu ini. Taruh di depan. Iya, terus jalan dikit ke kiri. Lebih kiri lagi. Sedikit lagi kiri. Ia terus nyalain lampunya. Apa? Sambil angkat lampunya, bisa diangkat. Agak lebih tinggi. Iya, aku datang. Arahin aja ke aku. Biar aku lihat. Udah bagus. Tolongin aku lagi dong. Sini.
Liatin itu. Oke, Luosin, jago banget kamu jadi fotografer. Oke kan? Bagus banget. Makasih, sama-sama. Kok keringetan? Nggak ada tisu. Ya ampun. Lapar? Mau makan malam? Kalau gitu aku nggak suka. Ayo, rapihin barang. Kita makan yuk. Sudah sarapan? Nah, ini adalah obat penghilang rasa sakit dan antiinflamasi. Ingat minum nanti, ya? Kamu benar-benar tidak perlu datang ke rumah sakit setiap hari. Sudah ada perawat di sana. Mereka akan merawatnya dengan baik. Ya. Lagi pula, tidak ada pekerjaan penting selama 2 hari ini. Melo, bagaimana dengan orang yang aku minta kamu bantu cari? Kalau begitu aku akan kirim fotomu sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada apa? Ada apa? Aku bertanya apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu galak? Apakah aku galak? Aku tanya kenapa kamu datang ke rumah sakit setiap 3 hari? Aku tertabrak mobil. Ini adalah barang yang kamu gunakan untuk hype. Bisakah kamu cari tahu dulu baru marah? Kakak Ivy, orang ini adalah ahli terkemuka di bidang ortopedi. Senang dari Dr. Kim untuk nasional. Sangat berpengalaman. Tolong kirim video Tuan Chen. Aku akan memeriksanya untuknya. Bisakah kamu kembalikan padaku? Terima kasih. Maaf atas pemikiran jahatku. Tidak apa-apa. Lagi pula aku bukanlah pria yang sopan.
ini seperti daun yang hanyut terbawa air. Bukan hanya aku yang mengembara di Beijing. Lebih tepatnya, aku mengembara di dalam mimpi. Untuk Beijing, aku hanyalah seorang penyalah asing. Kita jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Hanya karena aku tidak rela hidupku didefinisikan. Menurut statistik resmi, 3 hal yang paling ditakuti oleh lajang adalah stres. Sakit tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang menemani. Diskon gelas kedua tidak bisa dimanfaatkan. Sungguh disayangkan bertemu kamu di lautan ilusi. Menghindar. Apakah kamu bertanya apakah aku kesepian? Kadang-kadang, mungkin iya. Tapi cinta yang aku dambakan tidak dipaksakan dan tidak terburu-buru. Aku sudah berjalan sendirian di jalan ini untuk waktu yang lama. Ketika aku berbalik, aku menemukan kamu juga di sini. Di kota yang penuh keajaiban ini, kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu temui di tikungan berikutnya. Mungkin harapan yang sudah lama hilang, mimpi yang datang terlambat, mungkin diriku yang baru. Aku cinta Beijing. Aku percaya suatu hari nanti dia juga akan mencintaiku. Sebenarnya, cewek perantau di Beijing tidak butuh pacar. Cinta ini akhirnya memudar.